ya Pak Jokowi memilih Mas Budiman, terus kemudian meminta Mas Budiman untuk menyampaikan sikap dan pernyataan atau keputusan presiden waktu itu. Ini sangat simbolik sekali, sangat politis sekali gitu. Selamat malam semuanya. Kali ini saya ingin membahas pertemuan antara Presiden Jokowi dan Mas Budiman Sujatmiko. Karena pertemuan ini terjadi di tengah tingginya isu reshuffle. Dan memang cukup menarik untuk diperhatikan karena penuh dengan simbol-simbol politik. Dan bahkan menurut informasi beberapa orang teman di Jakarta, katanya pertemuan ini bahkan sampai mampu untuk mengguncang beberapa kantor lembaga survei. Pantesan teman-teman di sana mulai banyak yang ngubungin saya. Mulai ada sedikit-sedikit goyangan-goyangan kayaknya. Tapi cerita pertemuan antara Pak Jokowi dengan Mas Budiman ini memang menarik bagi saya pribadi karena ketika Mas Budiman itu dipanggil gitu ya, beliau sempat WA ke saya dan mengabarkan. Ya saya bilang, bagus, selamat, ya saya doakan sukses lah nantinya gitu ya. Dan karena saya tahu ada pertemuan ini, jadi saya ngubungin teman yang ada di sana untuk meminta foto gitu. Karena bagi saya pribadi akan bagus sekali, akan bersejarah sekali kalau kemudian pertemuan ini tuh ada fotonya gitu. Foto Pak Jokowi dengan Mas Budiman lagi ngobrol, lagi diskusi, itu akan bagus sekali bagi saya pribadi gitu ya. Jadi saya minta lah teman untuk ambil fotonya. Tapi ternyata menurut informasi teman yang ada di sana, ini pertemuan intern Mas. Jadi nggak bisa ada fotografer. Ini nggak sesuai dengan prediksi saya atau harapan saya, tapi jauh lebih menarik sebenarnya gitu. Karena kalau pertemuan intern, mungkin buat teman-teman yang belum tahu gitu ya, di istana itu kan biasanya memang ada pertemuan yang terbuka gitu ya, media bisa masuk, bisa ngerekam, bisa foto, dan kemudian biasanya kalau ada pertemuan yang terbuka kayak gitu ya bebas angle-nya dari mana-mana gitu ya, fotografer bisa seliweran ke kanan kiri gitu biasanya gitu. Nah, tapi di luar itu ada juga pertemuan yang intern atau semi tertutup gitu. Jadi kalau intern itu ya Pak Jokowi hanya menemui tamunya dan bahkan di beberapa kondisi situasi tertentu itu benar-benar gak didampingi sama siapa-siapa. Jadi Pak Jokowi sendiri gitu ya, nggak ditemani sama Pratikno, sama Pak Pramono atau Pak Muldoko. Jadi sendiri aja gitu, nemuin tamunya dan ngobrol bebas. Pas pampres jauh-jauh dikit. Nah, di pertemuan antara Presiden dengan Mas Budiman kemarin, saya sempat nanya juga, itu pertemuan yang gimana Mas, kata saya. Karena ternyata setelah selesai pertemuan kan ternyata ada Pak Pratikno gitu. Ternyata menurut Mas Budiman itu adalah pertemuan yang sebelumnya tuh berdua dengan Pak Jokowi, terus kemudian Pratikno nyusul belakangan. Jadi dalam kesimpulan saya, kesimpulan pribadi gitu ya, bisa salah, ini adalah pertemuan yang satu pertemuan dengan dua tujuan. Ya karena terjadi dua gaya gitu, dengan Pak Pratik atau sendiri hadap-hadapan antara Mas Budiman dengan Pak Jokowi. Sehingga bagi saya itu sangat-sangat penting sekali dan mungkin akan menjadi satu sejarah di Indonesia ini. Karena dalam politik katanya gitu ya, sesuatu yang tidak disampaikan di publik itu selalu jauh-jauh lebih penting dibandingkan yang disampaikan. Nah, kalau Mas Budiman, kalau teman-teman baca gitu ya, apa yang disampaikan oleh Mas Budiman setelah pertemuan kemarin kan kita bisa baca di banyak media gitu. Itu terkait dengan undang-undang desa, terkait tuntutan para kepala desa, terkait usulan dana SDM dari Mas Budiman kepada Pak Jokowi. Itu bisa kita baca semuanya. Tapi yang tidak diceritakan, nah ini, yang tidak diceritakan ya nggak diceritakan. Dan saya juga nggak nanya karena bagi saya nggak terlalu penting gitu. Kecuali misalkan Pak Jokowi tiba-tiba cerita saya, Mas Alif, wah saya penting untuk tahu itu. Cerita apa Pak Jokowi gitu kan. Ya tapi karena itu hubungannya antara Pak Jokowi dengan Mas Budiman, saya nggak nanya. Jadi ya biarkan saja itu menjadi satu cerita dan mungkin nanti satu persatu akan dibuka. Tapi bagi saya pribadi gitu ya, pertemuan ini menjadi sangat penting dan penuh simbol-simbol politik karena sebenarnya itu kan bertepatan dengan demonstrasi belasan ribu kepala desa yang ada di Indonesia
menuntut agar DPR segera melakukan revisi Undang-Undang Desa. Karena mereka menuntut agar kepala desa ini masa jabatannya itu diperpanjang menjadi 9 tahun. Karena sebelumnya itu kan 6 tahun tapi bisa terpilih 3 periode gitu ya. Terus kemudian sekarang para kepala desa ini menuntut agar bisa 9 tahun, nggak apa-apa deh 2 periode aja gitu. Jadi tuntutan inilah yang kemudian disampaikan ke DPR kemarin. Nah, ketika terjadi usulan seperti ini dan terjadi demonstrasi yang cukup besar dan dilakukan oleh para kepala desa di Indonesia gitu ya. Ini Pak Jokowi kayak kaget kayaknya. Wah, ada usulan kayak gini. Lalu ketika beliau ingat dengan Undang-Undang Desa gitu ya, ketika tahu ada masalah dengan Undang-Undang Desa, maka yang dipanggil satu-satunya adalah Budiman Sujatmiko. Jadi Pak Jokowi sangat mengakui bahwa Mas Budiman ini paham soal Undang-Undang Desa. Karena beliau yang melahirkan, beliau yang mencetuskan, beliau juga yang memperjuangkan agar ini bisa disahkan sebagai undang-undang gitu. Jadi Pak Jokowi tahu betul soal kapasitas, kemampuan, dan sejarah Mas Budiman Sujatmiko terkait Undang-Undang Desa. Jadi dari satu pemanggilan ini bagi saya sangat penting sekali dan sangat simbolik sekali. Di luar sana ada banyak orang yang mengklaim Undang-Undang Desa. Ada Rizal Ramli lah, kan, yang ngeklaim memperjuangkan Undang-Undang Desa gitu. Tapi ketika ada revisi, ketika ada masalah demonstrasi kemarin gitu ya, Pak Jokowi hanya memanggil Budiman Sujatmiko dan beliau hanya memanggil satu orang itu, Mas Budiman aja gitu. Jadi ini adalah kepercayaan luar biasa dan bagian dari pengakuan bahwa orang yang paling paham soal Undang-Undang Desa ini ya pencetusnya, yang melahirkan itu sendiri adalah Budiman Sujatmiko. Nah, terkait usulan 9 tahun masa jabatan kepala desa, ini memang sebenarnya sesuai dengan pengalaman saya di desa gitu ya. Memang pemilihan di desa itu berbeda dengan pilkada, pileg, pilpres yang tidak terlalu keras, tidak terlalu sengit. Karena satu-satunya pemilu yang paling keras, paling sengit itu pilkades gitu. Kenapa? Karena lawannya itu di depan mata gitu. Tetangga sendiri, teman sendiri, keluarga sendiri, saudara sendiri gitu. Sementara yang milih ya teman-teman sendiri, tetangga sendiri juga gitu. Sehingga orang-orang yang memang saling kenal satu sama lain, sehingga ini pertarungan soal harga diri gitu. Kalau menang ya bangga luar biasa, tapi kalau kalah itu malunya itu juga luar biasa gitu. Jadi ini berbeda dengan pileg yang kita nggak saling kenal dengan calegnya gitu ya. Antar orang yang bertanding kan kadang nggak saling kenal. Kalaupun kenal ya nggak deket, bukan keluarga, nggak tiap hari ketemu gitu. Tapi kalau kepala desa, pemilihan kepala desa, ini tiap hari mereka ketemu. Jadi gesekannya yang terjadi di desa itu memang jauh lebih besar dibandingkan pemilu-pemilu yang lain. Maka usulan 9 tahun masa jabatan kepala desa ini masuk akal gitu. Karena tahapan rekonsiliasi atau memperbaiki hubungan yang panas setelah pilkades itu butuh waktu yang jauh lebih lama dibandingkan pileg, pilkada, atau pilpres yang cukup cuma 5 tahun aja gitu. Jadi atas dasar inilah kemudian para kepala desa itu datang demonstrasi ke Jakarta. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu, ini diskusi-diskusi berbagai forum itu sudah dilakukan oleh kelompok mereka, oleh para kepala desa. Karena saya tahu, karena saya menjadi bagian dari tahapan atau cerita Undang-Undang Desa ini akan direvisi gitu. Karena kalau nggak salah ingat bulan November gitu ya. Bulan November itu ada pertemuan di Ngawi. Itu pertemuan dengan ribuan kepala desa, belasan ribu juga kalau nggak salah. Mungkin juga sebagiannya yang ikut ke Jakarta kemarin gitu ya, yang ikut demo ke Jakarta kemarin. Itu pertemuan gitu ya. Menghadirkan Bapak Hasto Kristianto, dan saya ikut waktu itu karena diajak Mas Budiman Sujatmiko. Dan ternyata Mas Budiman nggak cuma hadir, tapi diberikan waktu untuk bicara dan kemudian diskusi, dan para kepala desa ini sangat mempercayai kemampuan Mas Budiman dalam menggolkan upaya revisi Undang-Undang Desa ini gitu ya, sehingga mereka ya mempercayai betul Mas Budiman Sujatmiko. Jadi tahapannya ini sudah berlangsung sejak beberapa bulan yang lalu gitu ya. Jadi kalau kalian ingat juga, saya pernah wawancara Mas Budiman di Malang itu bulan Desember tanggal 2 gitu ya. Itu juga akan membahas Undang-Undang Desa waktu itu. Dan saya juga sempat diskusi bahwa ya Undang-Undang Desa, dana desa itu bagus, tapi sekarang kan lebih banyak kepada pembangunan infrastruktur fisik.
dan kemudian kepala desa itu banyak yang takut atau banyak yang nggak tahu, kata saya. Dan Mas Budiman setuju dengan itu. Dan menurut hasil penelitian beliau, karena beliau ini disuruh oleh Ibu Mega untuk keliling desa sejak bulan Juli atau Juni 2022 tahun lalu, sepanjang tahun beliau sama Bu Mega suruh keliling ke desa-desa, serap aspirasi masyarakat dan kepala desa gitu ya. Akhirnya beliau juga mengakui itu bahwa ada masalah yang seperti itu. Ada kepala desa yang takut, ada kepala desa yang nggak tahu soal alokasi dana desa, sehingga hanya berfokus kepada infrastruktur fisik. Sehingga ke depan menurut Mas Budiman memang perlu adanya dana khusus SDM untuk masyarakat desa. Sehingga nanti ini kalau ada dialokasikan, masyarakat desa atau kepala desanya itu jadi percaya diri untuk mengalokasikan dananya gitu, sehingga nanti bisa kelihatan bentuknya, kelihatan dampak dan efeknya gitu, sehingga ke depan alokasi dana desa ini jauh lebih dinamis, jauh lebih efektif, jauh lebih beragam dan nggak hanya terfokus kepada infrastruktur fisik saja gitu. Itu yang dimaksudkan oleh Mas Budiman dan hasil wawancara saya di Malang kemarin gitu. Jadi dari tahapan-tahapan ini sampai kemudian kemarin ribuan kepala desa berdemonstrasi ke DPR, itu sudah melalui diskusi-diskusi panjang, melalui forum-forum yang cukup banyak yang sebelumnya juga dilakukan oleh Mas Budiman Sujatmiko gitu. Sehingga ketika ada demonstrasi seperti itu kemarin, dengan keyakinan Pak Jokowi, dengan kepercayaan Pak Jokowi kepada Mas Budiman, dengan pengetahuan Pak Jokowi bahwa Mas Budiman memang selama beberapa bulan terakhir dari bulan Juni 2022 disuruh oleh Ibu Mega, diinstruksikan oleh Ibu Mega untuk keliling ke desa-desa menyerap aspirasi masyarakat. Inilah yang kemudian membuat Pak Jokowi percaya betul dengan Mas Budiman, dan ketika ada demonstrasi, ya udahlah panggil Mas Budiman Sujatmiko saja. Jadi dari sini ini sebuah pengakuan yang luar biasa bahwa undang-undang desa itu memang Mas Budiman yang paling paham karena beliau yang melahirkan gitu. Jadi kalau di luar sana ada orang ngaku-ngaku, ya itu cuma ngaku-ngaku aja dan nggak diakui sama Pak Jokowi gitu. Karena terbukti ketika ada masalah, ada bahasan dan Presiden butuh diskusi soal undang-undang desa, yang dipanggil adalah Budiman Sujatmiko gitu. Jadi dengan cerita ini, rangkaian cerita ini gitu ya, saya kan juga taunya cerita ini bulan September kalau nggak salah, karena saya kebetulan bertemu dengan Mas Budiman di Sumeneb gitu ya. Jadi sejak bulan Juli 2022 Mas Budiman diinstruksikan oleh Ibu Mega untuk keliling ke desa-desa, sampai September ketemu saya di Sumeneb gitu. Ya Mas Budiman lagi ketemu sama kepala-kepala desa. Nah habis itu terjadilah diskusi, ngobrol, dan saya menjadi orang yang ikut update setiap perkembangan terkait undang-undang desa ini gitu. Jadi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, secara begitu saja. Demonstrasi kemarin itu ada tahapannya yang sangat luar biasa. Nah, di luar soal kepercayaan Pak Jokowi, bagi saya yang juga sangat menarik adalah begini. Ini ada kaitannya atau bersamaan dengan pidato Ibu Megawati. Karena di hari ulang tahun PDI Perjuangan kemarin, Ibu Mega kan sempat bercerita bahwa kader itu harus turun ke bawah, turun ke daerah-daerah, ke desa-desa, nginep di desa-desa, supaya kalian tahu, serap aspirasi masyarakat, apa yang mereka butuhkan. Dan sebelum hari ulang tahun PDI Perjuangan 10 Januari kemarin, itu Ibu Mega sudah menginstruksikan Budiman Sujatmiko bulan Juli 2022. Jauh sebelum hari ulang tahun PDI Perjuangan. Nah ini apa? Kan nggak mungkin Bu Mega iseng-iseng nyuruh orang, gitu kan? Jangan-jangan. Jadi saya menangkap sinyal-sinyal atau simbol-simbol politik itu, apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati dan apa yang direspon oleh Pak Jokowi setelah hari ulang tahun PDI Perjuangan itu memang luar biasa. Saya nggak bisa cerita lebih dalam lagi soal itu. Kita lanjut dulu dengan materi soal Pak Jokowi setuju dengan usulan Mas Budiman Sujatmiko. Karena ketika ada demonstrasi kan Pak Jokowi nanya Mas Budiman, ini sebenarnya gimana sih gitu ya. Oh ini ada tuntutan 9 tahun Pak masa jabatan kepala desa dengan 2 periode saja, dan dijelaskan dengan seperti yang saya jelaskan tadi di awal video. Dan Pak Jokowi ternyata setuju langsung gitu. Oke, bagus itu. Lalu kemudian Mas Budiman mengusulkan agar ada alokasi dana khusus untuk sumber daya manusia di desa-desa, supaya
ini menjadi latihan atau menggerakkan para kepala desa agar lebih percaya diri mengalokasikan dana desa. Dan Pak Jokowi lagi-lagi setuju dengan itu dan bahkan menawarkan kalau memang revisi undang-undang desa itu di DPR prosesnya lama, ya kita kasih peraturan pemerintah aja, kasih PP aja cukup, itu bisa langsung dieksekusi gitu. Nah, dari sini gitu ya, dari sikap Pak Jokowi, dari setujunya Pak Jokowi kepada usulan-usulan Mas Budiman Sujatmiko, bagi saya ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan dalam video ini gitu. Karena gini, ketika Pak Jokowi setuju dengan gagasan Mas Budiman, ketika Pak Jokowi memanggil Mas Budiman untuk diskusi ke istana gitu ya, sebenarnya kan bisa aja Pak Jokowi menyampaikannya sendiri bahwa saya setuju dengan revisi undang-undang desa dengan masa jabatan 9 tahun untuk kepala desa dan ada dana untuk sumber daya manusia khusus untuk masyarakat desa, saya setuju dengan itu. Bisa saja gitu. Karena bagi presiden semuanya gampang lah. Kalau Pak Jokowi mau memberikan pernyataan tinggal panggil aja media, langsung datang gitu kan. Tapi kemarin setelah pertemuan ternyata yang diminta untuk menyampaikan hasil diskusi dan sikap Presiden Jokowi ternyata adalah Mas Budiman Sujatmiko. Bukan Pak Pratik gitu, tapi Mas Budiman Sujatmiko. Dan Mas Budiman menyampaikannya kepada media dengan sangat-sangat elegan gitu bagi saya gitu. Karena ya beliau menyampaikan ya Pak Jokowi sudah setuju dengan usulan 9 tahun masa jabatan kepala desa dan kemudian ada dana khusus untuk SDM, dan itu yang memang kami bahas tadi katanya. Jadi kesimpulan saya gitu ya, kepercayaan Pak Jokowi kepada Mas Budiman itu bukan hanya sebatas kepercayaan kepada kemampuan Mas Budiman terkait undang-undang desa, tapi sudah menjadi semacam apa ya? Ya kayak pembantu gitu atau pengkaderan atau magang gitu ya di kabinet untuk persiapan yang lebih yang lebih matang nantinya gitu. Karena ya Pak Jokowi memilih Mas Budiman, terus kemudian meminta Mas Budiman untuk menyampaikan sikap dan pernyataan atau keputusan presiden waktu itu. Ini sangat simbolik sekali, sangat politis sekali gitu. Sehingga ke depan itu akan membuat nama Mas Budiman ini menjadi lebih punya legitimasi atau lebih kuat dikenal oleh masyarakat gitu ya. Ya karena simbolnya sudah kelihatan sekarang. Ya meskipun memang sebagian orang itu juga bilang gitu bahwa Mas Budiman ini nggak terkenal kok katanya, lebih terkenal yang lain. Ini saya mau jawab sedikit ya pernyataan teman-teman gitu ya. Sebenarnya kalau Budiman Sujatmiko, nama Budiman gitu ya, sebenarnya itu dikenal oleh banyak orang. Kenapa? Karena dia menjadi bagian dari sejarah yang melengsarkan Soeharto di tahun 97-98 dulu gitu ya. Bahkan orang tua saya itu tahu betul dengan Budiman Sujatmiko, tahu betul. Dengan sejarah ceritanya tahu betul. Padahal di desa saya ketika saya SD usia 5 tahun, di desa saya itu TV cuma satu. Tapi orang tua saya itu tahu gitu. Ya saya tuh kan kelahiran tahun 90 gitu ya. Jadi tahun 98 masih usia SD. Masih satu tuh televisi di desa saya. Tapi orang tua saya tahu. Jadi dalam kesimpulan saya gitu ya, kalau kamu nggak tahu Budiman Sujatmiko, itu bukan salah Budiman, itu salah kamu. Kok bisa kamu nggak tahu? Karena Budiman adalah bagian dari sejarah demokrasi di Indonesia. Lah kok bisa kamu nggak tahu? Lah orang tua saya aja tahu gitu ya. Ya tapi kalaupun misalkan kamu nggak tahu, itu mudah saja gitu untuk diberitahu karena cerita, karena saksi sejarahnya itu ratusan jiwa. Ratusan orang di Indonesia menjadi saksi dari perlawanan Budiman kepada Soeharto. Jadi nggak ada masalah dengan pengenalan atau keterkenalan atau apa namanya popularitas, nggak ada masalah dengan Budiman. Dia sudah selesai dengan itu gitu. Dia nggak perlu disurvei lagi, orang udah tahu gitu. Jadi dari sini gitu ya, selain soal keterkenalan Mas Budiman yang juga sudah sangat terkenal gitu ya. Ya meskipun itu masih di zaman dulu, ya tinggal di restart aja gitu sebenarnya. Dan kemudian ditambah lagi dengan faktor kepercayaan Presiden Jokowi kepada Mas Budiman kemarin gitu ya, yang memanggil beliau sendiri dan kemudian memberikan waktu agar Mas Budiman menyampaikan sikap-sikap Presiden Jokowi ini sangat-sangat simbolik sekali. Tapi di luar itu gitu ya, selain soal simbol-simbol politik ini,
saya juga melihat ada perubahan drastis dari seorang pribadi Budiman Sujatmiko. Karena kalau soal demonstrasi, terus kemudian turun ke jalan yang masif, partisipatif, itu kan memang Budiman banget gitu. Dari dulu udah kayak gitu dia gitu ya. Dari sejak masih muda udah kayak gitu. Nah sekarang ketika ada demonstrasi di DPR, ketika belasan ribu kepala desa demonstrasi ke DPR, Budiman Sujatmiko hari ini sudah tampil sebagai orang yang lebih efektif dan solutif. Karena dia nggak ikut turun ke jalan, dia nggak ikut menemani para kepala desa, nggak gitu. Tapi dia, ya ini nggak tahu disengaja atau nggak gitu. Tapi kan ketika dipanggil oleh Pak Jokowi dan kemudian dia mengusulkan terkait aspirasi dari kepala desa yang sudah dia serap sejak bulan Juni 2022 lalu, ini Pak Jokowi langsung oke. Langsung setuju dan bahkan menyambutnya dengan peraturan pemerintah kalau memang itu diperlukan gitu ya. Jadi Budiman hari ini sangat efektif, sangat solutif sehingga dengan faktor-faktor ini gitu ya, dengan yang efektif, solutif, kemudian soal pengenalan udah nggak ada masalah, terus kemudian kepercayaan presiden kepada Mas Budiman Sujatmiko gitu, terus kemudian penguasaan Mas Budiman terkait undang-undang desa dan terkait apa yang sudah ada di desa dengan instruksi Ibu Mega yang meminta Budiman untuk turun ke desa-desa dan belusukan ke desa-desa untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ini kan sebenarnya adalah simbol yang sangat-sangat kuat sekali gitu, bahwa kalau Indonesia mau maju itu harus dibangun dari desa-desanya, harus diperkuat desa-desanya. Karena kita mayoritasnya adalah masyarakat pedesaan gitu. Dengan pemahaman, dengan pengetahuan Budiman terkait aspirasi masyarakat dan apa yang terjadi di desa, ini kalau jadi pemimpin selanjutnya gitu ya, kalau Presiden Jokowi percaya, percaya sih sudah percaya gitu ya, kalau misalkan nanti masyarakat memberikan kepercayaan, ini akan sangat-sangat luar biasa gitu, karena semua unsur sudah terpenuhi gitu. Kalau kita ingat pidato Ibu Megawati di hari ulang tahun PDI Perjuangan yang membahas soal turun ke desa-desa, serap aspirasi masyarakat, yang lebih dulu diberikan instruksi adalah Budiman Sujatmiko. Dan ketika ada masalah, ketika ada usulan-usulan terkait desa, yang dipanggil oleh Presiden Jokowi adalah Budiman Sujatmiko. Jadi secara faktor-faktor pendukung untuk menjadi pemimpin selanjutnya, entah itu sebagai menteri atau Presiden Indonesia selanjutnya, itu sudah sangat mumpuni dan sudah cukup sekali gitu ya. Meskipun mungkin beberapa orang bilang bahwa ya Budiman kan masih belum pernah jadi pejabat di pemerintahan gitu ya. Ya memang gitu ya. Tapi beliau kan sudah 2 periode di DPR, dan kemudian dengan apa yang sudah beliau lakukan di desa dan instruksi Ibu Mega itu kan sudah menjadi sinyal-sinyal yang sangat kuat sebenarnya. Ya meskipun gitu ya, meskipun bisa juga Mas Budiman tiba-tiba minggu depan dilantik sebagai menteri, ya September, ya ada waktulah untuk jadi calon presiden Indonesia misalkan. Bisa saja seperti itu. Itu kan analisa-analisa liar saya gitu ya. Bisa saja seperti itu. Jadi ya itu tidak menutup kemungkinan, dan itulah mungkin yang membuat beberapa kantor lembaga survei di Jakarta agak sedikit bergoyang karena mendapatkan informasi-informasi yang tadi. Ya analisa saya belum tentu benar gitu, belum pasti benar, tapi ya setahu saya itulah yang terjadi. Sehingga ke depan ya semoga Indonesia ini dipimpin oleh orang yang baik, orang yang paham soal permasalahan, paham soal apa yang terjadi di desa, sehingga kita bisa punya pemimpin yang kebijakan, sikap, dan keputusannya akan sangat-sangat relevan dengan mayoritas masyarakat Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.